Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV yang kami cintai karena Allah, kita kembali di program kita kajian kitab, kajian bertema bijak mendidik anak yang kita selenggarakan di setiap Kamis pagi pukul 9 sampai dengan 10.30. Dan alhamdulillah kita sudah tersambung bersama guru kita Ustadz Abu Salma Muhammad Hafizahullah Ta'ala melalui Zoom. Assalamualaikum Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, bijak mendidik anak ini perlu juga kita miliki mulai dari anak dari usia dini ya Ustadz. Yang terakhir di pertemuan kali ini kita sudah kita akan membahas insya Allah tentang kemampuan anak ya Ustaz. Yang kelima, kemampuan anak yang sangat cepat meniru gitu ya Ustaz. Jadi untuk hal ini juga perlu sesuatu yang bijak lah dari orang tua bagaimana menyikapinya dari potensi anak yang suka meniru ini. Kita langsung ke Ustaz, silakan Ustaz. Baik, Bang Husnul. Terima kasih banyak, syukran. Jazakallah khairan ya. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'du. Para pemirsa Rosyad TV dimanapun antum berada dan juga para ikhwas sekalian yang mengikuti kajian kita baik di YouTube, Instagram, dan juga media-media sosial yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang mana di pagi hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat bersua kembali melanjutkan kajian pengasuhan Islam, pengasuhan anak ya, atau dikenal dengan parenting Islam, yang mana kita mengambil tema ya serial kajian bijak mendidik anak, dan ini adalah mendidik anak di fase ghulam atau fase usia 2 sampai 7 tahun ya. Yang mana usia ini lebih kita kenal dengan usia tufulah sebenarnya, tufulah atau kanak-kanak ya. Usia kanak-kanak. Sebagaimana sudah kita pelajari atau kita bahas di pertemuan yang sebelumnya, bahwa anak-anak tufula itu memiliki sifat-sifat karakteristik yang harus kita pahami. Ya, karena apabila kita tidak memahami sifat-sifat ini, maka tentunya akan sulit bagi orang tua untuk bisa bijak di dalam menghadapi anak-anak kita. Ya. Karena itulah, di jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengetahui tentang muyulul atfal, tentang karakteristik, sifat, kecenderungan, atau mungkin bisa kita katakan psikologi anak, ya, itu suatu hal yang ini adalah suatu hal yang dengan mengetahuinya kita akan bisa hikmah di dalam didik mereka. Nah, di pertemuan yang lalu kita sudah membahas sifat anak, yaitu kathratul haraka wa adamul istiqrar. Anak itu banyak gerak, susah diemnya. Dan ini adalah sifat yang alami, ya, ini adalah karakteristik yang natural ya, sesuai dengan perkembangan anak ya.
sesuai tentunya dengan sunnah kauniyah Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menciptakan makhluknya yang memiliki tahapan-tahapan perkembangan, di mana setiap tahapan itu memiliki ciri, sifat, karakteristik yang unik yang perlu diketahui oleh orang tua. Nah, di antara sifat yang sangat tampak pada anak-anak di usia ini adalah syiddatut taqlid. Ya, syiddatut taqlid, yaitu kuat meniru, atau mereka adalah peniru, pencontoh, penduplikasi yang ulung, yang hebat, pengcopy paste yang luar biasa, atau kemampuan mereka untuk mengimitasi, mimikri, itu adalah suatu hal yang sangat istimewa sekali. Karena itu, ya, fase anak yang seperti ini harus mendapatkan perhatian yang ekstra. Kenapa? Karena apabila tidak, maka anak-anak yang karakteristiknya atau sifatnya suka meniru ini bisa-bisa mereka malah meniru atau mencontoh keburukan-keburukan dari kita sebagai orang tuanya. Karena itu, mendidik anak sejatinya adalah dengan uswah hasanah, dengan qudwah hasanah, dengan teladan yang baik, memberikan contoh kepada mereka. Karena mereka adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat atau karakteristik syiddatut taqlid, ya. Baik. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika kita perhatikan perkembangan anak, ya, dan juga perkembangan instrumen mereka, suatu hal yang menarik adalah Fadilatul Syekh Yusuf Muhammad Al-Hasan di dalam buku beliau Al-Wajiz Fit Tarbiyah, beliau ketika menerangkan tentang langkah-langkah mendidik anak usia di bawah 6 tahun, ya, atau 6 tahun ke bawah, beliau terangkan bahwa anak-anak ini Allah karuniakan dua macam jihaz. Jihazan, kata beliau. Jihaz itu artinya gawai, tools, ya, instrumen, equipment, gadget istilahnya. Nah, Allah berikan kepada kita manusia itu instrumen, dua instrumen utama sebagai cara atau sebagai instrumen untuk belajar. Yang pertama adalah jihazu al-iltiqat. Jihaz al-iltiqat. Artinya instrumen untuk menerima, ya, untuk menangkap. Jadi ibaratnya seperti radar, ya, yang akan menerima atau menarik apa yang ada di sekelilingnya. Jadi mereka akan menerima maklumat-maklumat secara sensori, indera mereka. Apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar. Dan indera ini tentunya adalah sesuatu hal yang berkembang pada anak-anak kita. Dan yang berkembang pertama kali dari indera sensori mereka ini adalah pendengaran. Baru kemudian penglihatan. Ini sebagaimana Allah Azza wa Jalla firmankan di dalam di dalam sejumlah ayat. Jika kita perhatikan, ya jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya di dalam surat An-Nahl ayat 78, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kalian dari rahim-rahim ibu-ibu kalian dalam keadaan kalian nggak punya ilmu. Artinya kita dilahirkan dalam keadaan kosong dari ilmu. Alias jahil, alias kita bodoh. Karena kita nggak tahu apa-apa, kita nggak punya sesuatu apapun. Kita dalam keadaan kosong, empty. Kosong dalam hal ini artinya kosong pengetahuan. Nggak punya ilmu kita. Tapi Allah berikan kepada kita instrumen. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar
wal afida la'allakum tashkurun. Ya, Allah berikan kepada kalian pendengaran, penglihatan, pemahaman agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah berikan kepada kita ada 3 instrumen yang utama disebutkan di dalam Al-Qur'an, dan itu disebutkan Allah secara berurutan. As-sam'u, pendengaran, al-absar jamak dari al-basar, penglihatan, dan al-afida jamak dari al-fuad. Kalau meminjam istilah dari Al-Hafidz Ibnu Katsir, beliau memaknai kata al-afidatu atau al-fuadu ya, maknaha al-afida adalah al-uqul, al-aqlu, akal. Ya, maknanya adalah akal. Meskipun ya ini banyak varian-varian pendapat dari para ulama. Ya, namun di antara yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah maknanya adalah al-aqlu, al-uqul. Ya, yang mana beliau terangkan alladzi yumayyizu biha bainal asya'. Yang mana dengan akal ini manusia mampu untuk melakukan tamyiz, memilah-milah, ya, membeda-bedakan antara segala sesuatu. Ya, nafi'iha wa dhariha, mana yang bermanfaat, mana yang berbahaya, mana yang baik dan mana yang buruk. Ini adalah kemampuan manusia. Tamyiz itu ya berangkat dari akal, dari kemampuan kognisi. Tapi ini disebutkan terakhir oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Juga kalau kita perhatikan di dalam surat Al-Mu'minun, ya, Allah Azza wa Jalla, ya, juga menerangkan, ya, wa huwa alladzi ansha'a, ya, lakumus sam'a wal absar wal af'idata qalilan ma tashkurun. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan atau memberikan bagi kalian pendengaran, penglihatan dan pemahaman, ya. Tapi qalilan ma tashkurun. Namun alangkah sedikitnya dari kalian yang mau bersyukur. Seringkali Allah berikan karunia ini Allah kaitkan dengan apa? Syukur. Karena indera atau potensi yang Allah berikan ini memang sepatutnya manusia itu menyadari ini sebagai karunia dari Allah, nikmat dari Allah. Karena dengan indera ini manusia bisa mendapatkan ilmu. Yang mana tentunya ilmu yang paling baik, yang paling bermanfaat adalah ketika manusia semakin mengenal penciptanya. Semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan juga di dalam surat, misalnya contoh lagi ya, surat apa namanya? Sajadah, ya. Nah, kalau kita perhatikan di dalam surat As-Sajadah dari ayat 6 ya sampai ayat 9, Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang ya penciptaan manusia mulai dari bapak kita, ya, Nabiullah Adam alaihissalam. Di dalam ayat ke-7 ya, maksud saya dari 7 sampai 9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang memperindah, menjadikan indah segala sesuatu yang Allah ciptakan. Artinya Allah ciptakan ya makhluknya itu dalam keadaan ahsan. Ya, alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu. Allah lah yang memperbagus segala sesuatu itu penciptaannya. Kemudian kata Allah, wa bada'a khalqal insani min tin. Dan Allah awali penciptaan manusia itu dari tanah liat, ya. Nah, ini penciptaan bapak kita Nabi Adam alaihissalam. Bapak kita diciptakan oleh Allah dari tanah, ya. Dan Allah Azza wa Jalla sendiri yang menciptakan bapak kita Nabi Adam dengan kedua tangannya, ya. Kemudian Allah yang yang meniupkan ruh ciptaannya langsung kepada bapak kita Nabi Adam alaihissalam. Jadi istimewa penciptaan bapak kita. Ya, sehingga ini menyebabkan ya iblis alaihi laknatullah hasad, iri dan dengki, ya. Dan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Lalu kemudian Allah terangkan penciptaan anak-anak keturunan Adam di ayat berikutnya, di ayat ke-8. Tsumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ciptakan keturunannya dari saripati air yang hina, yaitu dari air mani yang bercampur. Nah, jadi di sini para ulama menerangkan asal penciptaan manusia ada dua, aslul ba'id wa aslul qarib.
asal penciptaan yang jauh dan asal penciptaan yang dekat. Yang jauh adalah kita diciptakan dari tanah, karena itu penciptaan bapak kita, Nabi Adam alaihissalam. Adapun setelah Nabi Adam alaihissalam, kita Allah ciptakan ya melalui ya dari air yang bercampur, ya dari nutfah, ya dari air mani yang Allah sifatkan dengan mahin, yang hina, karena keluar dari tempat-tempat yang ya memang jadi tempat keluarnya hal-hal yang manusia seringkali jijik ya. Makanya dikatakan air yang hina. Sehingga ini mengajarkan kepada kita apa yang hendak kita sombongkan gitu loh. Apa yang hendak kita congkakkan. Manakala kita tahu kita diciptakan oleh Allah, ya kita berasal dari air yang hina. Apa yang hendak kita sombongkan. Namun di sisi lain juga kita harus bersyukur kepada Allah. Karena Allah menciptakan kita fi ahsanit taqwim, dalam bentuk, dalam rupa, dalam komposisi dan struktur yang paling baik. Dan Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan, ya alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu. Allah yang menciptakan, Allah yang membaguskan, ya memperindah, memperbagus segala ciptaannya. Ya. Nah, kemudian di ayat ke-9 ya. Baru Allah Subhanahu wa taala menerangkan summa sawwahu wa nafakha fihi mir ruhihi. Ya. Lalu kemudian Allah sempurnakan penciptaan tersebut, ya. Jadi Allah sempurnakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala tadi, kemudian Allah tiupkan ruh ciptaan Allah ke dalam ke dalam makhluknya tadi. Ya. Kemudian baru Allah jadikan wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Baru kemudian Allah jadikan bagimu pendengaran, penglihatan dan pemahaman. Kemudian Allah ingatkan kembali qalilan ma tashkurun. Akan tetapi alangkah sedikitnya dari kalian yang mau bersyukur. Jadi kalau kita perhatikan Allah ketika memberikan karunia ya indra-indra ini, Allah selalu kaitkan dengan rasa syukur. Ya, la'allakum tashkurun, agar kalian mau bersyukur kepada Allah. Ya, kemudian juga Allah seringkali mengingatkan ya, qalilan ma tashkurun. Alangkah sedikitnya kamu mau bersyukur kepada Allah. Jadi ternyata yang mau ingat dan mau mensyukuri, mau mengapresiasi pemberian Allah ini tidaklah banyak. Makanya Allah Azza wa Jalla senantiasa ingatkan. Nah, di antara ya karunia yang Allah berikan ini adalah indra-indra tadi, pendengaran, penglihatan dan pemahaman. Ini berkembang secara bertahap. Ya. Kalau kata Al-Hafidz Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, beliau terangkan ya, perkembangan ini semua adalah qalilan, sedikit demi sedikit, ya. Kemudian menjadi kuat ya sampai anak itu menjadi gede, menjadi dewasa. Dan dari sini kita bisa ambil faidah bahwa indera pertama kali yang berkembang pada anak adalah pendengarannya. Dan ini didominasi di awal-awal kehidupan mereka, usia 0 sampai 2 tahun ya. Di mana yang paling berkembang terlebih dahulu adalah pendengaran, sehingga mereka lebih mampu untuk merespon suara terlebih dahulu. Ya, makanya Allah tidak menyebutkan indera berbicara kepada manusia, karena kaitannya erat dengan indera pendengaran. Karena manusia itu bisa berbicara, mengucapkan kata-kata, ya, baik itu fonetiknya dan seterusnya, itu dari pendengaran. Dan ini juga sama, termasuk ya meniru. Jadi anak-anak belajar ketika ngomong meniru apa yang dia dengar, kemudian dia tiru, dia berusaha untuk mengucapkan. Nah, jadi ternyata instrumen ini juga termasuk jihazul iltiqat, kemudian jihaz al-muhaka. Jihaz al-muhaka artinya instrumen untuk meniru atau mencontoh, untuk mimikri, untuk menduplikasi. Jadi apa yang mereka dengar itulah yang mereka ucapkan. Karenanya jangan heran apabila anak misalnya masih kecil itu bicara dengan ucapan-ucapan yang tidak baik, itu sejatinya dia sedang mengucapkan apa yang dia dengar, terutama di dalam rumahnya. Jadi kita harus berhati-hati nih. Mungkin bisa jadi dia mendapatkan ucapan itu memang bukan dari orang tuanya, tapi ya itu ucapan yang dia peroleh dari sekitarnya dia, baik atau buruk.
Baru kemudian wal absar, penglihatan ini biasanya akan berkembang secara optimal lagi ketika usia sudah di atas 2 tahun. Mereka akan menjadi pengamat, mereka akan menjadi pengobservasi yang luar biasa. Makanya dikatakan what they see, they learn. Apa yang mereka lihat, mereka pelajari, kemudian mereka lakukan. Ya, mereka melihat dulu, ngamatin dulu ini, kemudian mereka akan mencontoh. Kemudian mereka akan meniru. Nah, ini bagian dari metode pembelajaran manusia. Ya, mereka mendengar, kemudian mereka mengucapkan, mereka melihat, kemudian mereka meniru dan mencontoh. Dan mereka di sini adalah tak ubahnya seperti spons yang menyerap segala apa yang ada di sekelilingnya, baik dan buruknya. Karena itu, ini fase penting yang harus kita pahami di dalam mendidik mereka dengan memberikan qudwah atau uswah hasanah. Ya, harus memberikan contoh yang baik. Karena apabila kita tidak memberikan contoh yang baik ya jemaah sekalian, maka tentunya ya yang mereka ambil, mereka tiru, mereka serap adalah apa yang kita tunjukkan, apa yang kita perlihatkan kepada mereka. Dan anak itu sangat besar sekali ya jemaah sekalian pengaruhnya dari orang tuanya. Ya, atau orang yang ada di sekelilingnya atau di sekitarnya. Itu sangat besar sekali, ya. Dan kalau kita perhatikan, ya, Allah Subhanahu wa taala ketika menerangkan bahwa manusia itu Allah ciptakan berada di atas fitrah. Fitratullahi allati fatara nasa 'alaiha. Demikianlah fitrah Allah yang Allah menciptakan manusia berada di atasnya. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala menerangkan bahwasanya makna ayat ini adalah ya annahu ta'ala fatara khalqahu ya ala ma'rifatihi wa ala tauhidihi wa ala annahu la ilaha ghairuhu. Bahwasanya Allah menciptakan makhluknya itu sudah berada di atas tauhid, ma'rifatullah, dan meyakini tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Meyakini la ilaha illallah. Dan ini juga dikuatkan oleh hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrati. Setiap anak yang dilahirkan, mereka lahir berada di atas fitrah. Fitrahnya adalah iman, tauhid, Islam, kata Al-Imam An-Nawawi di dalam Syarh Sahih Muslim. Ya, beliau menerangkan maknahu ya anna kulla mauludin mutahayyan lil Islam. Yaitu setiap anak yang dilahirkan mereka sudah condong kepada Islam. Jadi fitrah ini berada di atas Islam. Dari sini kita bisa lihat nih ada 2 poin. Pertama, Allah ciptakan manusia dalam hal ilmu pengetahuan itu empty, kosong. Kita nggak punya pengetahuan, ya makanya Allah berikan kepada kita indra agar kita bisa memperoleh ilmu, pengetahuan, ya indra pendengaran, penglihatan dan pemahaman. Karena Allah katakan kita nggak punya ilmu sedikit pun, ya. Ta'lamuna syai'a. Kalian tidak tahu sesuatu apapun. Artinya kita bodoh, nggak punya ilmu. Tapi dengan indera ini kita akhirnya bisa belajar, kita bisa memperoleh ilmu. Kalau dalam hal ini kita kosong. Tidak memiliki sesuatu apapun awalnya. Adapun dari sisi yang kedua, ya tentang masalah kebaikan, dalam hal ini tauhid, ma'rifatullah, mengenal Allah, mengakui Allah, baik itu rububiyah dan uluhiyahnya, ya, maka Allah sudah berikan di dalam setiap diri makhluknya, dalam hal ini manusia, fitrah, berada di atas ya yang lurus, berada di atas sesuatu yang hanif, berada di atas kebaikan. Karena fitrah itu adalah tabiatus salimah, tabiat yang selamat, yang lurus, yang terbebas, ya dari nokson wal aib, dari kekurangan-kekurangan dan dari celah. Itulah fitrah. Jadi dalam hal ini manusia tidak dalam keadaan kosong, benar-benar kosong melompong, tapi Allah sudah berikan ya yaitu fitrah yang berada di atas kebaikan. Dan inilah tugas kita sebagai orang tua untuk menumbuhkan, menjaga, memelihara. Tapi ternyata fitrah ini itu bisa dirusak, bisa dikontaminasi. Ya bisa bukannya malah ditumbuhkan tapi malah dikuburkan.
Oleh siapa orang tuanya? Sebagaimana kata Nabi, fa'abawahu yuhawwidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Kedua orang tuanya menjadikan ya anaknya itu Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Kalau kita perhatikan di sini, ya, fa'abawahu, jadi sebab kedua orang tuanya nih, anak itu rusak dari fitrahnya, menjadi Yahudikah, Nasranikah, atau Majusikah. Nah, ini bukan pembatasan. Ini adalah salah satu contoh 3 agama yang paling dominan di zaman Rasulullah. Artinya selain agama Islam, ya, itu adalah agama yang batil, dan anak-anak itu di dalam kebatilan ini mengikuti orang tuanya, sebab orang tuanya. Nah, jadi jangan heran kalau kita dapati, ya jamaah sekalian dimuliakan Allah, orang-orang kafir, termasuk ahlul ahwa wal bidah, pengikut hawa nafsu dan pengikut kebid'ahan, mereka itu argumentasinya selalu mengikuti nenek moyang mereka, kakek moyang mereka, orang tua mereka, leluhur mereka. Itu dalih mereka, argumentasi mereka. Ini nggak lepas dari faidah dari hadis Nabi tadi. Karena orang tua yang menyebabkan mereka itu menjadi Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Peran orang tua di dalam memalingkan ya anaknya dari kebaikan, dari kebenaran itu sangat besar. Makanya jangan heran, ya, misalnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 170. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza qila lahum, ketika dikatakan kepada mereka, ittabi'u ma anzalallahu, ikutilah ikutilah apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, qalu, maka mereka akan berargumentasi, bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Ya, tapi kami ini hanya mengikuti ya yang kami peroleh atau yang kami dapatkan dari bapak-bapak kami. Kami hanya mengikuti apa yang kami peroleh dari kakek moyang kami, dari leluhur kami, tradisi-tradisi yang kami dapati dari mereka. Ya, itu argumentasi mereka. Kami hanya ngikut taklid kepada nenek-nenek moyang kami, kakek-kakek moyang kami, orang tua kami terdahulu. Meskipun Allah terangkan, awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'a wa la yahtadun. Meskipun orang tua mereka ini kata Allah ya, nggak punya akal, la ya'qiluna syai'a. Ya, mereka itu tidak berakal sedikit pun. Ya, tidak punya ilmu sedikit pun, nggak mau mempergunakan akalnya sedikit pun. Wala yahtadun, dan tidak pula mereka ya mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini banyak sekali, itu ada puluhan, diulang-ulang di dalam Al-Qur'an. Di antaranya surat Al-Maidah ayat 104, ya. Ketika dikatakan wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu ya wa ila rasul. Wa idza qila lahum, ketika dikatakan kepada mereka, ta'alu, marilah, ya, marilah ikutilah ila ma anzalallahu wa ila rasul. Ikutilah apa yang Allah turunkan dan apa yang Rasulullah SAW ya yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dan juga yang diberikan kepada Rasulullah. Qalu, maka mereka akan membantah. Ya hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Sudah cukup apa yang kami dapati dari kakek moyang kami, nenek moyang kami, orang-orang tua kami, leluhur kami. Itu sudah cukup bagi kami. Jadi argumentasi mereka adalah apa? Mengikuti kakek-kakek moyang mereka. Ya, awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'a wa la yahtadun. Meskipun kakek-kakek moyang mereka, leluhur mereka, orang-orang tua mereka enggak punya ilmu sedikit pun, lagi enggak mendapatkan petunjuk dari Allah, tapi diikuti. Kenapa ya jamaah sekalian? Ya karena memang sudah ada di dalam diri manusia ya potensi untuk meniru dan mencontoh. Dan apabila ini tidak diarahkan oleh orang tuanya, mereka akan meniru dan mencontoh keburukan, kejelekan, termasuk akidah orang tuanya. Ya, sehingga mereka pun akhirnya melenceng dari fitrahnya. Ya. Nah, oleh karena itu, inilah pentingnya kita memberikan qudwah wa uswah hasanah. Contoh yang baik. Nah, di dalam kitab ya, Al-Arba'un Al-Jiyad fi Tarbiyatil Aulad, 40 hadis ya seputar masalah pendidikan anak yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz Al-Huwaitan hafizahullah taala. Ya, beliau berkata bahwasanya at-tarbiyatu bil qudwati ruknun asas wa
apa namanya? Rokizatun muhimmah, ya, min apa namanya? Rokaizi tarbiyah, ya, atau kama qala, ya. Jadi kata beliau, at-tarbiyah bil qudwati al-hasanah, pendidikan dengan qudwah hasanah, dengan contoh yang baik, ya. Itu adalah apa namanya? Rukun, asas, penyangga utama, ya. Itu adalah rukun pondasi, ya. Wa apa namanya? Rokiza muhimmah, dan juga merupakan pilar yang penting, ya, min rokaizi tarbiyah, yaitu dari pilar-pilar pendidikan, ya. Jadi di antara cara mendidik anak yang paling efektif itu adalah dengan memberikan contoh atau uswah, ya. Dan di dalam kaidah, ya, ini yang diambil oleh Syekh Abdul Aziz Al-Huwaitan, ya. Beliau mengatakan bahwasanya di antara kaidah pendidikan Islam itu al-uswa al-hasana, contoh yang baik itu muqaddam, lebih didahulukan, ya, apa namanya, dibandingkan al-mau'idhah al-hasanah, dibandingkan nasihat yang baik. Artinya teladan yang baik itu lebih dikedepankan sebelum kita memberikan mau'idhah hasanah, sebelum kita memberikan nasihat-nasihat. Makanya para ulama mengatakan al-qudwa al-hasanah ablagu, ya, wa anfa min adafil mawa'idh. Teladan yang baik itu lebih gamblang, lebih efektif, lebih bermanfaat daripada ribuan nasihat, bahkan daripada jutaan nasihat. Karena apa yang mereka lihat itulah yang lebih berkesan dan yang lebih, ya, mempengaruhi mereka, ya, baik secara kejiwaan maupun secara kognisinya. Nah, karena itu, ya jemaah sekalian, dari sini kita bisa ambil salah satu poin penting pula. Ketika Allah Azza wa Jalla memerintahkan orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa neraka. Afwan. Dari siksa neraka, ya. Jagalah diri kalian, itu khitab pertama kali. Artinya nabda'u bi anfusina. Kita mulai dari diri kita. Ini mengharuskan kita untuk belajar. Karena apa? Karena apa namanya? Fakidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya apa-apa nggak bisa memberi. Dan Anda pun juga nggak bisa, ya, menuang dari cangkir yang kosong. Ketika Anda ingin menuangkan sesuatu, ya, kalau cangkir Anda kosong, apa yang akan Anda tuangkan? Ini mengharuskan kita untuk memiliki ilmu, harus belajar, ya. Lalu kemudian ilmu juga nggak bermanfaat apabila nggak dipraktekkan, nggak diamalkan. Karena yang dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah amal kita. Makanya kita wajib mempraktekkannya. Nah, bentuk praktek daripada ilmu inilah yang akan membentuk qudwah, yang akan membentuk contoh, yang akan membentuk uswah, ya. Nah, baru kemudian setelah itu, ya, kita ajarkan masuk ke wa ahlikum, yaitu kita jaga keluarga kita dengan cara adibuhum wa allimuhum, ya. Ajarkan adab dan ajarkan ilmu kepada mereka. Baru kita masuk, ya, pengajaran. Sebelumnya kita perhatikan diri kita, ya. Ku anfusakum, jagalah diri kalian dengan cara kita berilmu dan beramal, ya, ilmu dan amal. Dan ini adalah kunci surga, ya jemaah sekalian. Karena di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang jannah, itu Allah selalu kaitkan apa? Alladzina amanu wa amilus shalihat. Mereka orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Maka bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya surga apa? Sungai-sungai. Ini diulang-ulang di dalam ayat Al-Qur'anul Karim. Alladzina amanu, yaitu mereka orang-orang yang beriman. Iman mereka adalah berangkat di atas dasar ilmu, tidak di atas dasar taklid sebagaimana orang-orang kafir. Mereka taklid kepada nenek moyang mereka, tapi imannya berangkat di atas dasar ilmu, ya, pengetahuan, ma'rifatullah. Mereka belajar dari ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat syar'iyyah, terutama dari Al-Qur'an dan Sunnah. Itu yang membangun dan membentuk keimanan mereka. Kemudian beramal soleh, ya, amalan yang ikhlas karena Allah dan amalan yang berangkat di atas dasar ilmu, mutabaah, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan itu yang akan membentuk uswah dan qudwah, membentuk teladan, ya. Nah, baru kemudian, ya, mengajarkan ilmu tersebut, ini bentuk perhatian kita kepada keluarga kita, bentuk tanggung jawab kita kepada keluarga kita, bentuk kasih sayang kita kepada mereka.
karena kita menghendaki kebaikan bagi mereka sebagaimana kebaikan itu untuk diri kita. Dan tidaklah dikatakan seseorang itu mencintai ya keluarganya, mencintai istrinya, mencintai anaknya, termasuk mencintai sahabatnya, manakala dia biarkan mereka di dalam kesalahan, di dalam keburukan, di dalam kejelekan, dibiarkan, tidak dinasehati, tidak diluruskan, tidak disampaikan, tidak beramar ma'ruf nahi mungkar dan seterusnya. Ini berarti bentuk pengabaian, apalagi kepada anak-anak. Karena anak-anak adalah tanggung jawab orang tuanya. Allah akan meminta pertanggungjawaban tersebut ya dari orang tuanya. Nah, jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ya, uswah hasanah itu ya ablag wa anfa min alafil mawaid. Itu lebih gamblang, lebih terang, lebih jelas, lebih bermanfaat, lebih efektif daripada kita memberikan ribuan nasihat. Makanya nggak heran ya kalau Syekh Abdul Aziz Al-Huwaiton sendiri mengatakan bahwasanya al-qudwa atau al-uswa al-hasanah, contoh yang baik itu muqaddam, lebih dikedepankan, lebih didahulukan daripada al-mau'idhatu al-hasanah, daripada al-mau'idhah, nasihat yang baik. Ya, jadi sebelum Anda memberikan nasihat, maka tunjukkan dulu keteladanan, tunjukkan dulu contoh. Karena apabila nasihat Anda, mau'idhah Anda itu ternyata berkebalikan, tidak sama, kontradiksi dengan perbuatan Anda, dengan praktek Anda, maka itu akan membentuk inkonsistensi. Ya, maka itu akan membentuk apa? Adanya paradoks antara perkataan dan perbuatan yang ini bisa mempengaruhi anak. Anak menjadi confused, anak menjadi bingung, anak menjadi labil, anak menjadi ya tumbuh dalam dirinya karakter-karakter yang jelek. Karena apa? Adanya kelabilan seperti ini. Adanya kebingungan seperti ini. Ya, adanya confused yang seperti ini. Karena apa yang mereka lihat ternyata berbeda dengan apa yang mereka dengarkan. Atau apa yang mereka dengarkan ternyata berbeda dengan apa yang mereka lihat. Lalu, mana yang lebih dominan mempengaruhi mereka? Tidak lain dan tidak bukan adalah apa yang mereka lihat, itulah yang lebih dominan mempengaruhi daripada apa yang mereka dengar. Dan ini memang kenyataannya demikian ya jamaah sekalian. Ya. Jadi mereka cenderung untuk melakukan apa yang mereka lihat daripada sekedar apa yang mereka dengar. Kenapa? Karena kemampuan manusia secara visual itu lebih konkret daripada mereka itu ya menerima maklumat hanya sekedar secara pendengaran saja. Karena suatu yang didengarkan itu seringkali sulit ya menjadi suatu hal yang konkret di dalam benak mereka. Sehingga apa yang konkret, apa yang tampak secara visual itulah yang lebih dominan mempengaruhi mereka. Ya. Karena itu sesuatu yang lebih mudah bagi mereka untuk meniru dan mencontoh. Karenanya jangan heran ya apabila ya Fadilatul Syekh Muhammad bin Jamil Zainu ya rahimahullahu taala itu di dalam buku beliau juga tentang masalah tarbiyatul abna ya atau tarbiyatul aulad itu beliau juga menerangkan ya tentang hal ini yaitu tentang pentingnya qudwah ataupun uswah hasanah ya. Dan beliau terangkan tentang usia anak-anak yang masih tufula, yakni ya anak-anak itu akan menganggap baik apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Demikian pula mereka akan menganggap buruk apa yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Karena itu apabila orang tua di dalam rumahnya sengaja tidak sengaja, sadar tidak sadar, menampakkan di dalam rumahnya dilihat oleh anak-anaknya, misalnya dia merokok, maka menurut anak-anak, rokok itu baik. Atau dia berdusta, dia bohong. Maka menurut anak-anak, dusta dan bohong itu baik. Atau orang tuanya suka ghibah, suka namimah, suka menggunjing. Didengarkan anaknya, maka dia akan menganggap itu suatu hal yang baik. Karena dilakukan oleh orang tuanya. Orang tuanya yang paling banyak memberikan pengaruh pertama kali kepada anaknya. Atau misalnya orang tuanya itu, suka berkata kasar, teriak-teriak. Ini pula yang akan dicontoh oleh anaknya. Nah, sementara di sisi lain, orang tua nggak pernah sholat, misalnya jarang sholat, atau jarang membaca Al-Quran, maka itu akan menjadi asing buat mereka. Ya, sehingga apabila manusia itu asing dengan sesuatu, nggak tahu tentang sesuatu, mereka akan cenderung untuk menjauhinya, bahkan memusuhinya. Ya, makanya dikatakan di dalam sebuah quote Arab ya, al-insanu
ya manusia itu apa namanya? Apa namanya? Adu, ya, mayajhalu. Mereka itu cenderung menjadi musuh atau memusuhi apa yang tidak mereka ketahui. Nah, ketika orang tua itu tidak menampakkan dan menunjukkan kebaikan-kebaikan, maka mereka akan menjadi asing dengan kebaikan. Bahkan akan ada kecenderungan mereka memusuhi kebaikan itu. Ini berbahaya. Jadinya nggak heran kalau Nabi sampai mengatakan fa'abawahu yuhawidanihi wa yunasiranihi wa yumajisanihi. Kedua orang tuanya menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Itu jatuh kepada kekufuran, kekafiran, kesyirikan, dan itu adalah termasuk kezaliman yang paling besar. Sebagaimana Luqman menasihati anaknya, la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Janganlah engkau nak menyekutukan Allah, karena menyekutukan Allah itu termasuk kezaliman yang paling besar. Nah, jadi jamaah sekalian yang muliakan Allah Azza wa Jalla, ya. Inilah pentingnya kita harus bisa apa namanya menjadi teladan, dan menjadi teladan bagi anak kita itu sejatinya adalah dengan kita menghimpun dua hal, ilmu amal, ilmu amal, ilmu amal. Karena dengan hal inilah kita akan bisa menjadi apa namanya menjadi contoh bagi mereka. Artinya ilmu yang kita pelajari itu bermanfaat karena diamalkan. Dan amal kita pun akan menjadi lurus, akan menjadi benar. Kenapa? Karena ada ilmunya, ada landasannya, ya. Nah, jadi jamaah sekalian dimulakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi dari sini kita tahu teladan yang baik itu sangat mempengaruhi anak, ya. Yang mana mereka akan meniru dan mencontoh. Baik. Jamaah sekalian dimulakan Allah, ya. Di sini saya akan contohkan ini. Bentuk-bentuk inkonsistensi orang tua di dalam mendidik anak. Contoh misalnya, orang tua menginginkan anaknya itu menjadi penghafal Al-Quran. Tapi coba apa yang seringkali dilakukan oleh para orang tua? Pertama, mereka cuman pengen doang. Cuman apa? Ingin doang. Ibu mau nggak anak ibu jadi penghafal Quran? Mau dong, apalagi ketika dia baca atau dengar kajian, ya, yang mungkin kajian yang di-share singkat-singkat pendek-pendek tentang keutamaan para penghafal Quran, di antaranya anak-anak penghafal Quran itu nanti kelak ya di apa namanya di padang mahsyar, ya, mereka akan mencari orang tua mereka dan mereka akan memasangkan apa namanya tajul waqar, ya, mahkota kewibawaan dan jubah kepada orang tuanya, ya, dan masih banyak lagi fadilah-fadilah lainnya dari para penghafal Quran. Dan orang tua tahu nih, wah berarti kalau anakku penghafal Al-Quran, aku nanti di hari kiamat bisa seperti itu. Tapi kebanyakan manusia itu kepengennya semuanya itu dengan cara mudah, ya, shortcut, cara pintas, dan instan. Itu kebanyakan orang tua. Jadi alih-alih dia berusaha menumbuhkan anaknya cinta kepada Al-Quran dan dicontohkan oleh mereka sendiri, langsung dicari PPA atau kutab atau tempat tahfidz. Yang paling bagus mana? Nggak apa-apa bayar mahal, yang penting anakku bisa menjadi penghafal Quran. Tapi ternyata, ya, realitanya tidak sebagaimana ekspektasi harapan. Anaknya ternyata hafalannya nggak nambah-nambah. Apa yang muncul? Marah-marah orang tuanya. Protes kepada sekolahnya. Ya, mengatakan sudah saya bayar mahal-mahal, ini sekolah macam apa ini, ya. Intinya jadi malah menyalah-nyalahkan. Anaknya disalahkan, lembaga pendidikannya disalahkan, tapi mereka tidak menyalahkan diri mereka sendiri, ya. Ini adalah potret sebagian orang tua di zaman now. Karena anak tentunya melihat kepada orang tuanya, dia disuruh untuk membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, tapi orang tuanya enggak, ya. Ada inkonsistensi di situ. Juga misalnya contoh lagi, ya, di antara inkonsistensi, ya, seorang ayah misalnya, dia misalnya dalam keadaan capek ini, diajak main oleh anaknya. Anaknya itu senang main dengan bapaknya. Saking senang main dengan bapaknya, ketika bapaknya menolak, anak ini menangis dan cenderung memaksa. Karena ini adalah bagian dari apa? Dari karakteristik anak yang akan kita bahas nanti, ya, di pertemuan berikutnya, al-inad. Karakteristik anak itu keras kepala, ya, suka ngeyel. Itu di antara sifat alami mereka. Kadang-kadang orang tua ini salah kaprah dan salah paham. Dianggap sifat inat pada anak ini dianggap sebagai bakal-bakal atau bibit anak durhaka. Enggak, ya jamaah sekalian. Ini kadang-kadang karena kita kurang hikmah. Akhirnya ketika orang tua dapati, ya, adanya sifat-sifat seperti ini, langsung punya anggapan ini anak bakal durhaka. Harus disikapi dengan keras. Kemudian ketika anak ini nangis teriak-teriak, bapaknya ngomong, Abi udah bilang sama kamu, Abi lagi capek, kamu nggak bisa diam apa? Abi nggak suka sama anak yang suka teriak-teriak.
Abi benci sama anak yang suka teriak-teriak. Misalnya dia ngomong seperti itu. Coba kita perhatikan perkataan bapaknya ini. Ya, di situ dia menyampaikan nasihat dalam tanda kutip ya, meskipun dengan cara marah-marah seperti itu ya. Dia mengatakan bahwasanya dia nggak suka nih. Ya, jadi sebenarnya ini bukan nasihat ya, ini adalah bentuk ekspresi emosinya saja. Abinya mengatakan, Abi nggak suka dengan anak suka marah-marah, teriak-teriak. Itu masuk ke dalam ya indera pendengarannya dia, maklumat yang dia dengarkan. Oh, abiku nggak suka dengan anak yang suka marah-marah, anak yang suka teriak-teriak. Oke, masuk di dalam benaknya. Ya. Kemudian indera yang kedua, penglihatan. Dia melihat ternyata abiku marah-marah, abiku teriak-teriak. Ya. Datang maklumat kedua, abinya teriak-teriak dan marah-marah. Akhirnya apa yang terjadi? Confused, dia bingung. Apa yang dia dengar dengan apa yang dia lihat itu ternyata kontradiksi. Terjadi paradoks di situ. Mana yang lebih dominan mempengaruhi dia? Seringkali yang lebih dominan adalah apa yang dia lihat. Jadi apa yang dia dengar itu akhirnya tenggelam dengan apa yang dia lihat. Akhirnya si anak ini mencontoh bapaknya. Bapaknya tak marah-marah teriak-teriak, dia pun akhirnya mengikuti dengan cara yang sama. Karena dia belajar. Anak kecil juga makhluk pembelajar. Bapaknya punya keinginan. Dia juga punya keinginan. Ketika bapaknya ingin untuk supaya keinginannya dipenuhi, dilakukan dengan cara marah-marah dan teriak-teriak, demikian pula anaknya. Agar keinginannya terpenuhi, dia pun melakukan hal yang sama. Berteriak-teriak dan marah-marah. Nah, terjadi inkonsistensi di situ. Ya. Juga sama, contoh ketiga misalnya, orang tua mengajarkan misalnya berkisah ini, baca buku kisah-kisah tentang akhlak ya, tentang nggak bolehnya berbohong, nggak bolehnya berdusta. Kemudian ibunya juga mengajarkan demikian, bapaknya juga mengajarkan demikian. Sampai suatu waktu ya, nah itu ibunya ini itu lagi kesel nih sama temennya, ya ada salah satu ummahat. Nah kemudian temannya ummahat ini rencana mau datang ke rumah, ibunya males untuk untuk menemui. Akhirnya dia pesan ke suaminya, didengarkan anaknya, Abi, nanti kalau fulanah datang atau telepon, tolong sampaikan Umi nggak ada. Umi nggak ada di rumah. Anak ini dengar nih. Dia lihat. Maklumat yang dia dengar, Umi nggak ada di rumah. Tapi yang dia lihat, Uminya ada di dalam rumah. Yang benar yang mana ini? Ya. Nah, jadi ternyata dia belajar konsep bohong, dusta pertama kali. Saat dia melihat hal tersebut. Ya. Karena yang namanya bohong atau dusta itu adalah menyampaikan sesuatu tidak sesuai dengan realitanya, tidak sesuai dengan faktanya, dan itu dilakukan dengan sengaja. Maka itu dusta, ya, itu bohong. Nah, akhirnya anak menjadi confused. Padahal mereka itu sebenarnya berada di atas fitrah. Anak-anak, ya jamaah sekalian, anak kecil khususnya, hatinya masih polos, tulus, bersih. Mereka nggak berdusta. Kenapa mereka sampai berdusta? Itu tidak lain dan tidak bukan dikarenakan pengaruh dari orang tuanya atau pengaruh dari lingkungan sekitarnya. Termasuk ketika orang tua itu keras di dalam mendidik anak, itu juga bisa melahirkan sifat-sifat anak senang berbohong, senang berdusta. Ya. Nah, ini makanya pentingnya kita untuk menjadi qudwah uswah. Menjadi qudwah dan uswah itu memang bukan suatu hal yang mudah, berat. Kita senantiasa butuh pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita bisa diistiqomahkan Allah dan bisa senantiasa diberikan hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Baik, jemaah sekalian menggunakan Allah. Juga dari sini ini juga besar kaitannya dengan apa? Dengan pentingnya atau urgensi kita mencari teman atau sahabat. Ya. Terutama untuk anak-anak kita. Jangankan untuk anak-anak kita, untuk diri kita aja yang udah dewasa. Nabi yang mulia alaihi wasallam saja beliau sudah mewanti-wanti al-mar'u ala dini Kata Nabi SAW, al-mar'u ala dini khalilihi, ya. Seseorang itu berada di atas agama khalil, teman dekatnya. Ya. Makanya kata Nabi SAW, فَلْيَمْدُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ
Ya, kata Nabi makanya falyanzur ahadukum man yukhalilu. Karena itu maka perhatikanlah dengan siapa kamu berteman dekat. Ya, khalil itu adalah teman dekat. Ya. Nah, jadi yang perlu kita pahami di antara sahabat terdekat manusia itu adalah pasangannya, istri atau suaminya. Ya, karena yang namanya teman dekat itu saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Dikatakan di dalam sebuah hikmah quote ya, itu dikatakan bahwasanya as-sahibu sahib. Sahabat itu adalah penyeret atau penarik ya. Imma sahibu ilal khair atau imma sahibu ila syarr. Entah dia menyeret kepada kebaikan atau dia menyeret kepada keburukan, atau imma sahibu ilal jannah atau sahibu ilal nar. Entah dia menyeret kepada surga atau menyeret kepada neraka. Karena sahabat itu penting ya jamaah sekalian. Ya, saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Ya. Nah, termasuk juga di antara ya cara kita untuk menjaga ya agama kita, dan juga ini bagian dari titik awal mendidik anak, yaitu menyeleksi pasangan, mencari pasangan, mencari orang yang akan mendampingi kita, bermitra dengan kita, itu suami atau istri. Karenanya jangan heran ya, apabila Nabi SAW sendiri ketika memberikan nasihat, dia memberikan arahan kepada para syabab, ya para pemuda-pemuda, ya apabila hendak mencari wanita, boleh ya mereka itu melihat ya di jamaliha, kecantikannya, boleh melihat limaliha, hartanya, boleh melihat nasabnya, ya walidiniha, dan lihat agamanya. Tapi Nabi SAW mengatakan apa? Nabi mengatakan apa namanya? Fadfar bidatid din. Tapi telitilah, cermatilah agamanya. Disuruh untuk mencermati agamanya. Taribat yadak, maka engkau akan beruntung. Perhatikan unsur agamanya. Karena unsur agama inilah yang akan memberikan pengaruh yang juga baik. Kenapa? Karena betapa banyak orang-orang yang menikah dengan wanita yang cantik, akhirnya dia pun menyesal. Karena ternyata istrinya menjadi menjadi objek orang-orang lain. Akhirnya dia senang untuk memamerkan kecantikannya karena nggak punya agama. Ya, akhirnya dia menjadi properti publik seperti itu, dinikmati istrinya oleh orang-orang lain. Waliyadzubillah. Demikian pula ketika dia menikah dengan orang wanita kaya, sementara agamanya nggak begitu kuat, maka sang suami ini seakan-akan menjadi seperti bukan suaminya, menjadi khodimnya, pelayannya, tunduk dia. Juga demikian mencari yang nasabnya bagus ya. Intinya ya akan muncul ya madharat apabila itu tidak diiringi, bukan diiringi ya, bahkan memiliki pondasi agama yang bagus. Ya juga demikian ya bagi seorang wanita ya hendaknya ketika datang laki-laki perhatikanlah dua hal. Dinahu wa khuluquhu ya, agama dan akhlaknya. Karena inilah yang nantinya tentunya akan mempengaruhi mereka, mempengaruhi wanita. Karena kita nggak bisa ya pungkiri bahwa adanya suatu hal yang saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Istri mempengaruhi suami, suami mempengaruhi istri. Demikian pula anak. Anak juga akan sangat besar dipengaruhi oleh orang tuanya. Apalagi ketika itu ya anak ya ketika dalam fase-fase di mana mereka itu seperti hatinya itu seperti permata yang bersih, yang murni, yang belum terjamah dan belum ada bentuknya. Dan orang tuanya lah yang akan memberikan bentukan-bentukan tersebut sehingga itu menjadi pattern, menjadi pola, menjadi karakter. Dan kita tahu karakter itu sendiri secara bahasa maknanya adalah pola, pattern ya. Dan dari situlah ya seseorang itu dinilai. Karena kalau kita perhatikan contoh misalnya Gucci saja, Gucci itu bisa dilihat nilainya, value-nya ya, harganya, kualitasnya, itu diantaranya dari polanya, dari pattern. Dan orang bisa tahu ini ternyata polanya Gucci Cina, ini polanya Gucci Turki misalnya, atau yang semisalnya ya. Karena di situ pola itulah yang membentuk sehingga menjadi suatu ciri khas, menjadi karakter. Demikian pula ya apabila ingin membangun karakter anak, itu pondasinya dari rumah, diawali dari rumah. Baik,
Ini yang terakhir dari kajian kita di pagi hari ini adalah ada sejumlah tips bagi para orang tua ya ketika menghadapi anak-anak yang sangat kuat ya eh, kemampuan menirunya, khususnya di fase tufula ini. Ya, yang pertama, ya ini yang pondasi. Hendaknya orang tua jangan pernah berhenti belajar, menuntut ilmu, ya, dan kemudian berusaha semaksimal mungkin untuk mempraktekkan dan mengamalkan ilmunya. Terutama ilmu yang paling penting akidah tauhid. Karena bagaimana Anda bisa mengajarkan hal ini apabila Anda sendiri tidak belajar dan tidak mempraktekkannya. Ini adalah pondasi yang pertama. Dan ini adalah bagian dari bentuk ngejawantahan firman Allah, ku anfusakum, jagalah diri kalian. Kemudian yang kedua, tips yang kedua adalah ya kita ceritakan kepada mereka, kisahkan kepada mereka orang-orang yang soleh yang ada di dalam Al-Quran, para nabi dan rasul. Ini berarti bentuk kita mengikatkan ya anak-anak kita dengan contoh-contoh yang hebat, contoh-contoh yang mulia. Ya, kita berikan kepada mereka imaji atau gambaran-gambaran manusia-manusia yang luar biasa agar mereka ngefans dengannya, agar mereka senang mencintai mereka. Akhirnya dengan kecintaan ini mereka ngefans dengan orang-orang soleh ini, ngefans dengan para nabi dan rasul. Mereka akan berusaha untuk meniru dan mencontoh mereka. Ya. Karena ini diawali dengan apa? Dengan gandrung dulu, senang dulu. Makanya ya hendaknya para orang tua sering-sering untuk bercerita kepada anak-anaknya, cerita yang benar, cerita yang yang sahih, yang valid, yang otentik ya dari para nabi dan para rasul. Ya juga ceritakan para sahabat, ya juga ceritakan para ulama. Alhamdulillah banyak ya jamaah. Bukunya juga banyak ya. Dan dengan mengisahkan mereka dan juga menceritakan mereka ya dari buku ini juga akan menumbuhkan di dalam diri anak ya senang dengan buku, cinta dengan buku, sehingga mereka ketika sudah terbentuk di dalam dirinya senang dengan buku, mereka akan senang belajar nantinya. Ya. Terus kemudian juga tips yang berikutnya ya adalah kita jauhkan anak kita dari pengaruh buruk ya. Di antaranya kita seleksi teman buat mereka, buat anak kita. Itu penting. Kita harus pilih-pilih teman buat anak. Bukan artinya kita sombong, bukan artinya kita nggak mau atau tidak mengizinkan anak untuk bersosialisasi, tidak. Tapi ini adalah bagian dari tanggung jawab kita untuk memilihkan teman-teman yang baik buat mereka. Karena apabila kita biarkan dia bermain dengan siapa saja, maka itu akan sangat besar peluangnya mempengaruhi mereka, mempengaruhi anak kita. Mereka malah mengikuti keburukan-keburukan yang ada di luar. Meskipun kita mendidik mereka kebaikan di dalam, tapi ketika di luar, kita tidak memberikan pijakan, kita tidak memberikan fondasi ya kepada anak kita, dan kita tidak menyeleksi teman-temannya, maka ini juga akan bisa ya mempengaruhi anak. Dan juga di antara nasihat ya yang bagus ya dari nasihatnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid hafizahullah taala ya di dalam buku beliau apa namanya Arba'una Nasiha li Islahil Buyut ya. Beliau juga menasihatkan tentang poin-poin ya untuk menjauhkan anak dari pengaruh buruk ya atau keluarga dari pengaruh buruk. Di antaranya adalah al-jar qabla dar. Ya ketika Anda ingin mencari rumah, Anda ingin mencari tempat tinggal, maka perhatikanlah tetangga Anda terlebih dahulu sebelum Anda membangun rumah atau membeli rumah atau ngontrak rumah. Lihat kondisi sekelilingnya, tetangga-tetangga Anda. Apabila itu di sekeliling rumah Anda itu kebanyakan para pelaku kemaksiatan, pelaku kebid'ahan ataupun pelaku kesyirikan, jangan kita tinggal di situ, berbahaya. Bahkan bisa jadi ketika Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan azab kepada mereka, kita pun juga bisa kena. Ya, ketika misalnya Allah turunkan Allahu Azza wa Jalla turunkan tsunami atau gempa dalam rangka untuk mengazab sebagian kaum ya, menguji sebagian kaum dan mengazab sebagian kaum sebagai bentuk hukuman mereka di dunia, Allah segerakan. Dan itu diantaranya tempat-tempat keburukan, tempat-tempat kejelekan, tempat-tempat kemaksiatan, tempat-tempat kesyirikan. Karena itu jauh, harus kita cari tempat yang jauh. Perhatikanlah al-jar qabla dar. Ya, tetangga dulu sebelum Anda memilih dar, rumah, tempat tinggal. Ya, cari tempat yang baik, cari tempat yang orang-orang yang soleh. Ya. Terus kemudian yang berikutnya lagi ya adalah ya sering membersamai anak dalam berbagai macam aktivitas. Ya,
Misalnya kita ajak mereka ke masjid, khususnya anak laki-laki, kemudian diajak sholat berjamaah, ya. Kemudian kita ajak ketika kita ziarah mengunjungi ustadz atau orang-orang berilmu. Ini akan membawa manfaat buat mereka. Kemudian juga ketika ada ada keluarga ataupun teman yang sakit, kita ajak mereka untuk berkunjung, untuk menjenguknya. Kemudian ketika ada yang meninggal dunia juga kita ajak mereka agar mereka banyak ya mempelajari tentang tentang nilai-nilai kehidupan ini ya. Dan ini yang akan membangun ya di dalam diri mereka tentang konsepsi syukur dan sabar, syukur dan sabar. Karena kita di dunia nggak akan lepas dari ujian, dari kesulitan dan kemudahan-kemudahan. Ketika kita diuji, tetap kita bersabar. Ketika kita diberikan karunia oleh Allah, kita harus bersyukur dan seterusnya. Terus kemudian yang terakhir adalah ya kita monitor, bahkan kalau perlu kita batasi ya tontonan-tontonan anak dan juga penggunaan gadget atau gawai ya bagi mereka. Kenapa? Karena ternyata pengaruh gawai, pengaruh gadget, pengaruh tontonan terhadap anak-anak kita itu sangat besar dan sangat merusak. Baik itu televisi ataupun internet seperti YouTube, itu bahayanya besar sekali ya jamaah sekalian. Kita tahu sekarang ini ya, dengan adanya media-media seperti ini, itu malah menjadikan anak-anak kita itu, mohon maaf ya, menjadi anak-anak yang jauh dari ilmu, bahkan perkembangan mereka juga terbelakang, mereka menjadi ya istilahnya disebut ya sampai ngetren ya generasi micin ya. Kenapa? Karena ketika mereka ditanya contohnya ya, jadi ada yang ngirimin saya, ini ada sebuah video ya, sosial eksperimen kepada anak-anak kecil ya, usia SD. Kemudian ditanya, mulai dari hal-hal umum saja, sebutkan ya nama-nama pulau di Indonesia. Apa jawabannya? Inggris. Bayangkan, Inggris jawabannya. Ya. Lalu kemudian sebutkan pahlawan-pahlawan negara. Ya. Disebutkan pertama kali apa? Soekarno-Hatta. Kedua Bung Karno. Bayangkan diulang lagi. Ya. Dan ini masih banyak, tapi anehnya ketika ditanya tentang tokoh-tokoh game, nama-nama game, tempat-tempat game itu ya. Jadi di game itu kan ada kerajaan-kerajaannya, itu tahu semuanya. Ngerti semuanya. Ya. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya ternyata anak-anak muda kita, anak-anak kecil kita itu sekarang banyak mengalami krisis. Banyak di antara mereka itu yang sudah nggak mengenal rasa malu. Bahkan mulai SD itu anak-anak perempuan sudah nongol di TikTok dengan pakaian-pakaian yang seronok. Ya, kemudian belum lagi yang lainnya. Waliyadzubillah wa nas'alullah as-salamah wal-afiyah. Ini semua ya jamaah sekalian, ya tidak akan lepas pertanggungjawabannya dari orang tua mereka. Orang tua mereka akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan dimintai pertanggungjawaban apa yang telah dilakukan oleh orang tua di dalam mendidik anak-anaknya. Menjauhkan mereka dari keburukan-keburukan, mengajak mereka kepada kebaikan-kebaikan. Jadi, ya perhatikanlah bahayanya gadget. Batasi, berikan aturan-aturan, ya. Karena apabila tidak, ya kelak kita akan menyesal. Ya. Baik, mungkin ini yang dapat saya sampaikan, Bang Husnul. Ya, untuk berikutnya mungkin ada pertanyaan, ya silakan. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas pemaparan materinya, dan kita buka kesempatan untuk line interaktif di nomor 0822 8888 6630, dan kita bacakan dulu pertanyaan yang sudah masuk di pertemuan terakhir Ustaz. Ya. Ustadz, bagaimana cara terbaik mendidik anak usia 2 tahun di lingkungan yang mayoritas penduduknya banyak melakukan ritual yang tidak ada tuntunannya, sedangkan anak-anak cepat sekali meniru? Silakan, Ustadz. Ya, ini sebenarnya ini ya, poin-poinnya tadi udah disampaikan ya. Kalau memang bisa pindah dari tempat tersebut, hijrah, itu adalah suatu hal yang lebih baik ya. Karena kita tahu yang namanya hijrah, itu juga termasuk hijrah makani, hijrah tempat. Kita tinggal di tempat keburukan, kita tinggal di tempat penuh dengan kemaksiatan, apalagi di tempat orang-orang yang banyak melakukan kesyirikan. Kita harus khawatir, kita harus takut ketika Allah Azza wa Jalla menurunkan
ya balanya, Allah menurunkan azabnya ya bagi mereka itu orang-orang yang soleh yang tinggal di dekat tempat tersebut itu juga sangat mungkin akan terkena ya dampaknya ya akan terkena azab Allah Subhanahu wa taala. Namun bukan artinya Allah tidak adil, tidak. Allah Maha adil. Ya ketika Allah mengadab suatu kaum kemudian di tengah kaum itu ada orang-orang soleh, maka sejatinya itu juga bisa menjadi kafarat buat mereka. Ya. Jadi kalaupun seandainya ya Allah binasakan ya pastinya orang-orang yang musyrik, yang kafir ini maka mereka sesuai dengan balasannya. Demikian pula orang-orang yang soleh yang berada di tengah mereka juga akan sesuai dengan balasannya. Ini sesuai dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau memang bisa pindah hijrah itu adalah suatu hal yang sangat-sangat dianjurkan, direkomendasikan. Ya. Kemudian yang kedua, kalau memang belum memungkinkan bagi kita untuk hijrah pindah, maka ya bangun pondasi, bangun proteksi, yaitu dari dalam rumah. Jadikan rumah kita ini sebagai shelter perlindungan utama bagi anak-anak kita, termasuk pendidikannya. Artinya, ya kita harus benar-benar berhati-hati ketika anak kita itu keluar rumah. Dan kita jadikan rumah kita itu adalah sebagai baitul qudwah, rumah teladan. Ya, rumah kita itu sebagai baitul ilm, ya rumah yang penuh dengan ilmu. Baitul iman, ya rumah yang kita menumbuhkan keimanan kepada mereka. Karena untuk membangun imunitas anak agar mereka itu imun dengan keburukan-keburukan itu diawali dengan iman. Ya, iman dulu sebelum imun. Karena apabila imannya anak itu dibangun, ya insya Allah Ta'ala akan terbangun pula imunitas dengan izin Allah. Allah yang akan menjaga. Jadi ada sebab al-wiqayah preventif, yaitu diantaranya dari mendidik mereka keimanan. Sebagaimana metodenya Luqman alaihissalam, yaitu dari tauhid. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai nak, janganlah kamu menyekutukan Allah, karena menyekutukan Allah termasuk kezaliman yang besar. Ajarkan mereka tauhid, pondasi mendasar. Jadi tumbuhkan ya tauhid mereka, iman mereka. Kemudian yang kedua, ajarkan mereka muraqabatullah. Tumbuhkan muraqabatullah pada diri mereka dengan cara mengajarkan sebagian dari tauhid asma wa sifat dan juga dengan metode tamtsil. Ajarkan kepada mereka Allah al-basir, Allah as-sami, Allah maha melihat, Allah maha mendengar, Allah maha mengetahui. Ya, yang mana sifat-sifat ini adalah sesuai dengan kesempurnaan Allah yang berbeda dengan makhluknya. Allah Subhanahu wa taala bisa melihat segalanya, ya. Dan di antara bentuk pembelajarannya adalah dengan cara apa? Dengan cara tadi kita bentuk tamtsil, artinya kita mengkomparasi. Mengkomparasi bukan artinya kita menyamakan ya sifat Allah dengan makhluk, tidak, tapi untuk menunjukkan bahwasanya sifat Allah sempurna. Contoh misalnya Allah maha melihat. Kita bisa bermain dengan anak kita. Misalnya bermain warna. Coba nak, ini warna apa? Hitam, ini warna apa? Biru. Nah, sekarang coba ya mata kamu ditutup, coba. Nah, bisa nggak kamu melihat ini? Ya nggak bisa karena matanya ditutup ya. Berarti ketika manusia matanya ditutup, dia nggak bisa melihat. Nah, kita katakan Allah Subhanahu wa taala itu berbeda dengan makhluknya. Allah bisa tahu ya semuanya ya. Lalu kemudian misalnya dengan cara misalnya ya kita nyalakan lampu, kemudian kita warna biru, kemudian kita matikan lampu menjadi gelap. Kemudian kita tanya, anak kita juga pasti nggak bisa menjawab. Kemudian kita nyalakan lagi, baru kemudian kita sampaikan. Ya manusia itu bisa melihat ketika ada cahaya terang ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala maha melihat, penglihatan Allah sempurna, tidak sama dengan makhluknya. Allah tahu semuanya. Juga sama misalnya kita suruh anak kita melihat ya sesuatu yang ada di balik tembok misalnya. Nah, kamu tahu nggak apa yang dilakukan Abi sekarang di di luar atau di kamarnya? Ya, anak pasti menjawab, wah ya nggak paham nih gitu kan? Anaknya nggak bakal tahu. Kenapa? Karena ada penghalang. Nah, kemudian bisa kita katakan, Allah tahu semuanya, nak. Kamu mau berada di manapun, Allah tahu. Allah lihat kamu. Kamu mau berada di atas tempat tidur, di bawah tempat tidur, kamu di kamar mandi, kamu di gudang, kamu di mana, sembunyi di manapun, Allah pasti melihat kamu. Allah tahu kamu. Ini di antara metode untuk membangun muraqabatullah. Agar anak itu, dia paham, Allah Azza wa Jalla, penciptanya, itu selalu mengawasi dia, melihat dia, mendengar dia, mengetahui dia. Sehingga membentuk muraqabatullah. Itu imunitas terkuat.
Kemudian juga ajarkan mereka pondasi-pondasi agama, ya, pondasi ibadah, yaitu dari mahabbatullah, mencintai Allah, ya. Jadi sebelum mereka diperintah sholat, maka kita bangun dulu pondasi sholat. Karena ini yang akan menjadikan sholat mereka itu tanha anil fahsya wal munkar, bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Sholatnya mereka itu akan bermanfaat karena ada pondasinya. Ya, kemudian juga ajarkan mereka untuk beramar ma'ruf nahi munkar agar mereka bisa menjadi anak-anak yang aktif, ya, yang progresif, tidak pasif. Mereka memiliki syaja'ah, mereka memiliki keberanian. Ketika ada keburukan yang dilakukan temannya, mereka nggak diam, dikoreksi, diingatkan temannya. Kemudian ajarkan dia sabar, karena ini nasihat Luqman, ya. Jadi setelah amar ma'ruf nahi munkar, kata Luqman alaihissalam apa? Wasbir ala ma asabak. Bersabarlah kamu dengan apa yang akan menimpa kamu. Karena tahu, ketika kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar, ketika kita mengingkari kemungkaran, ketika kita mengajak kepada kebaikan, tentu di situ ada mereka-mereka yang tidak mau terima, bahkan ada yang malah membuli, bahkan ada yang mengejek. Nah, kita harus sabar, ajarkan kesabaran kepada mereka. Ini konsep membangun imunitas. Jadi kalau kita terapkan hal ini kepada anak kita, ya, insya Allah Ta'ala anak kita akan menjadi sosok yang memiliki imunitas yang kuat. Jadi ketika di dalam rumah, ketika kita sudah membangun shelter perlindungan buat mereka, dan ketika di luar rumah, maka kita tahu, kita nggak bisa lagi menjaga mereka. Kita nggak bisa lagi mengawasi mereka. Yang bisa menjaga dan mengawasi mereka adalah Allah. Karena itu makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebaik-baik al-wakil. Ya. Wahwa ni'mal wakil, ya. Jadi kita titipkan kepada Allah Azza wa Jalla, karena Allah lah yang maha mengawasi, Allah yang maha melihat, Allah yang maha menjaga, Allah yang maha melindungi. Karena itu kita minta kepada Allah Azza wa Jalla, kita berdoa kepada Allah agar Allah menjaganya. Karena kita nggak bisa menjaga anak kita terus-terusan, ya. Tapi tentunya dengan ikhtiar dulu, dengan akhdul asbab dulu, kita didik anak kita dengan sebaik-baiknya, ya. Jadi itu nasihat, ya, saya, ya, apabila kita berada di tempat-tempat yang buruk, ya. Jadi yang pertama, kalau bisa hijrah, kalau nggak bisa, kita bangun rumah kita menjadi tempat perlindungan, tempat proteksi, ya, yang kuat. Kita jadikan rumah kita baitul qudwah, rumah keteladanan, baitul ilm, rumah ilmu, baitul iman, rumah yang penuh dengan keimanan, baitul Quran, rumah yang di dalamnya, ya, kita sering mendengarkan, mempelajari Al-Qur'anul Karim, ya, dan seterusnya, ya. Wallahu ta'ala alam shawab. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya, dan kita kembali persilahkan para pemirsa Rosyad TV yang mau bergabung bersama kita di pagi ini bisa di line telepon kita 0822 88 88 6630. Silahkan jika sudah tersambung. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Abu Sa'ad. Abu Sa'ad, Masya Allah, di Medan ini Abu Sa'ad. Iya. Silahkan pertanyaannya Abu Sa'ad. Ustaz, Ana mau nanya ini, Ustaz. Bolehkah anak nonton TV siaran Islami kayak acara Islami lah yang diparwakan banyak tuh, Ustaz, untuk khusus anak-anak yang kartun-kartun gitu ya, Ustaz, ya. Itu jadi kalau memang boleh, pada usia berapakah si anak ini bisa menonton siaran televisi gitu. Jadi karena kemarin anak kita itu ya sebelum dia umur 2 tahun atau setahun dia udah mulai lihat TV, kayak siaran-siaran TV Islami gitu ya, kartun-kartun. Nah, kendalanya kami lihat setelah hampir umur 2 tahun ini kok belum lancar ngomong juga. Akhirnya kita ambil tindakan saat kita matikan siaran TV, dia nggak nonton TV lagi. Jadi alhamdulillah sekarang udah lebih interaktif lah dia, Pak, sama orang tuanya gitu. Udah mulai berbicara lah gitu. Seperti itu, Ustaz. Baik. Ya. Barakallahu fik, ya, untuk akhuna siapa tadi? Abu Sa'ad. Oh ya, taib. Abu Sa'ad, ya. Taib. Jadi yang perlu kita pahami bersama, ya, gawai atau gadget itu seperti pedang bermata dua. Kita nggak bisa pungkiri ada kebaikan, ada maslahat, ada manfaat di dalamnya. Tapi juga keburukannya itu sangat banyak sekali. Ya, keburukannya, madaratnya itu sangat banyak sekali. Sebenarnya kalau kita mau objektif, ya, kalau kita melihat, ya, pertimbangan antara madarat dan maslahat, ya, dari gadget dan juga konten-kontennya, itu sebenarnya lebih banyak madaratnya daripada maslahatnya. Karena itu suatu hal yang sangat penting
bagi seseorang yang ingin mempergunakan gadget ini, dia harus memiliki fondasi, dia harus memiliki dasar, dia harus sudah memiliki kemampuan untuk menfilter, untuk bisa menjaga dirinya, ya tentunya dengan pertolongan Allah. Dan ini untuk orang dewasa aja sudah harus seperti ini. Lantas bagaimana dengan anak-anak? Ya, tentunya untuk anak-anak kita harus lebih bisa lebih ketat lagi untuk apa? Untuk menfilter kontennya dan seterusnya. Ini dari sisi konten. Lalu yang kedua, dari sisi penggunaan gadget bagi anak dilihat dari usianya. Yang perlu kita pahami bersama ya. Kita lihat nih, negara kafir, Amerika Serikat contohnya, itu negara kafir. Ya. Tapi asosiasi pediatri mereka ya, yaitu asosiasi untuk anak-anak ya, kesehatan anak-anak mereka ya, dari maksudnya untuk dokter anak dan yang semisalnya. Kalau kita di sini kan ada Ikatan Dokter Anak Indonesia ya. Nah, juga di sana mereka punya semacam asosiasinya. Nah, mereka ini juga concern dengan apa? Dengan pendidikan, meskipun dengan konsep mereka, konsep barat ya, konsep orang-orang kafir ya. Tapi tentunya ya di situ ada hal-hal universal yang sifatnya mereka tetap menginginkan kebaikan untuk anak. Nah, karenanya ya ketika mereka melakukan penelitian, ternyata gawai atau gadget itu memiliki efek yang membahayakan buat anak-anak, apalagi di usia di bawah 2 tahun. Ya, di bawah 2 tahun. Itu bisa mengganggu perkembangan mereka, perkembangan motoriknya, perkembangan sensoriknya, ya, dan perkembangan kognitifnya, dan seterusnya. Dan juga termasuk bisa mengganggu organ-organ sensoriknya. Anak usia di bawah 2 tahun, itu ya, mereka sedang berkembang, mereka sedang bertumbuh. Organ-organnya juga sama. Jadi masih belum optimal, termasuk mata mereka. Matanya anak-anak itu berbeda dengan matanya orang dewasa. Ya, mulai dari saraf-sarafnya dan seterusnya. Jadi matanya anak-anak itu masih sangat sensitif sekali dengan yang namanya radiasi cahaya, warna, kemudian juga motion, gerakan-gerakan. Anak kecil di bawah 2 tahun, Anda lihatkan acara-acara di layar, di televisi kah, atau di tablet kah, di situ tentunya akan ada gerakan-gerakan yang cepat, ya, motion-motion yang cepat, yang tidak sepatutnya itu sudah dilihat oleh anak-anak di bawah usia 2 tahun. Sehingga dikhawatirkan terjadi overstimulasi, ya, dari sisi penglihatan anak-anak. Bahkan juga bisa mengganggu, bahkan merusak mata mereka. Sementara kita tahu mata ini adalah karunia dari Allah yang harus dijaga, yang harus dipelihara. Anak kita adalah amanat dari Allah. Karena itu makanya para orang tua yang saat ini masih ya senang memperlihatkan televisi ataupun tablet ataupun smartphone di anak-anak kita yang masih di bawah 2 tahun, segera hentikan. Ya. Jadi cukup diperdengarkan saja. Boleh sesekali misalnya video call misalnya dengan keluarga. Jadi cuman sekedar seperti itu saja. Karena ketika video call juga enggak banyak gerakan-gerakannya ya. Jadi cuman ada orang aja wajah, dia cuman melihat wajah saja di situ. Tapi kalau konten ya seperti kartun atau yang semisalnya, itu berarti tetap di dalamnya itu ada motion, gerakan-gerakan yang cukup cepat ya. Yang mana ini akan merangsang penglihatan anak, bisa dikhawatirkan terjadi overstimulasi. Anak yang juga terbiasa dari gadget semenjak kecil itu juga akan tidak terstimulasi secara optimal. Baik motoriknya, makanya seringkali anak-anak seperti ini mereka terlambat dalam hal motoriknya, motorik kasarnya ataupun motorik halusnya, termasuk sensorinya. Termasuk juga kemampuan mereka berbicara. Jadi nggak heran apabila anak-anak yang dari kecil mereka sudah terbiasa dengan gadget, seringkali mengalami diantaranya delay speech, ya, ngomongnya terlambat, ya. Kenapa? Karena mereka itu kurang terstimulasi. Seharusnya anak-anak ini mereka itu distimulasi secara alami, ya, yaitu dengan orang tuanya, dengan mengajak mereka untuk belajar langsung di alam, ya seperti itu seharusnya, ya. Jadi 0 sampai 2 tahun itu direkomendasikan oleh mereka, asosiasi pediatri yang ada di United States ini, zero screen time. Zero artinya nggak boleh sama sekali. Itu rekomendasi mereka. Ya. Kemudian di usia di atas 2 tahun sampai 7 atau 8, maksimal 1 jam sehari, maksimal. Karena itu makanya kita harus memberikan aturan-aturan, nizam,
ya rules bagi anak-anak kita, dan menerapkan aturan ini sebenarnya adalah bentuk perhatian kita, kecintaan kita gitu kepada mereka. Karena itu makanya harus diiringi dengan ihtimam, perhatian. Ketika kita memberikan aturan, maka kita juga harus tunjukkan ini adalah bentuk perhatian kita kepada mereka, agar kita tidak menjadi seakan-akan orang tua yang otoriter, yang tiran, hanya kamu harus nurut sama Abi. Ya, udah kamu gak usah bantah Abi, kamu harus nurut. Jadi tidak dengan cara pendekatan seperti ini, tapi dengan cara kita ajak mereka bersepakat, kita ajak mereka hiwar, kita ajak mereka diskusi, meskipun masih anak-anak, ya, dan kita ajak mereka untuk bersepakat. Ini kita sedang membangun life skill mereka ini. Di antaranya life skill untuk apa? Memahami keinginan mereka dan mempertahankan keinginan mereka. Mereka belajar skill negosiasi misalnya. Itu juga bagus sebenarnya, ya. Jadi kita berikan aturan-aturan, rules, tapi nizam bil ihtimam, dengan perhatian, ya, bagi anak-anak kita. Terus kemudian juga kita upayakan untuk membersamai anak-anak kita, ya, dalam aktivitas mereka ketika bermain. Jangan hanya permainan itu dari gadget doang. Kita harus rangsang mereka dari permainan-permainan lainnya yang mereka bisa sentuh, yang mereka bisa pegang, ya, seperti misalnya permainan balok-balokan. Itu sangat bagus sekali untuk merangsang, ya, motorik mereka, motorik halusnya, ya, kemudian juga merangsang kognisi mereka, dan banyak sekali manfaatnya. Dan ini juga mengharuskan kita sebagai orang tua harus terus belajar. Ya, wallahu a'lam bishawab, ya. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Dan kita ke pertanyaan berikutnya Ustaz, kita bacakan. Ustaz, bolehkah anak usia 2 tahun nonton kartun seperti Mickey Mouse? Silakan Ustaz. Toib, ya. Jadi yang pertama, ya, sebagaimana tadi udah saya sampaikan, anak usia 2 tahun, ya, lebih baik mereka tidak diperlihatkan gadget atau gawai. Pun kalau seandainya mereka sudah mau diperlihatkan, maka harus difilter kontennya. Ya, konten harus difilter. Kemudian yang kedua, ya, tentang pemilihan konten itu sangat penting sekali, ya, jamaah sekalian. Apalagi termasuk film-film kartun. Film kartun yang berasal dari barat, ya, berasal dari orang-orang kafir, itu kebanyakan tidak layak, tidak cocok buat anak-anak. Bahkan di dalamnya itu banyak sekali hal-hal yang bisa merusak anak, bisa mempengaruhi karakter anak. Contoh misalnya kita lihat, ya, film Tom and Jerry misalnya, itu banyak adegan-adegan sadis sebenarnya, adegan-adegan apa namanya yang nggak layak dilihat untuk anak-anak. Kalau kita perhatikan, ya, kartun-kartun dari negara-negara kafir itu nggak lepas dari yang pertama ada unsur kekerasan. Ya, dan itu kekerasannya bukan cuma kekerasan verbal, tapi kekerasan fisik, ya, yang itu sangat membahayakan. Kita tahu nih anak-anak kemampuan tamyiznya itu masih belum berkembang sempurna. Mereka belum tahu bahayanya tentang masalah manfaat dan madarat. Kadang-kadang anak usia 3 tahun, misalnya dia lihat kartun, ya, Tom and Jerry misalnya, ada si Jerry misalnya digetok sama benda, akhirnya dia praktekkan itu ke adiknya atau ke temannya karena dia nganggap itu lucu gitu loh. Karena di dalam benaknya dia belum tahu ini membahayakan atau tidak. Bahkan anak, sebagaimana nanti kita bahas, ya, di pertemuan berikutnya, mereka belum memiliki kemampuan tamyiz, ya. Ada mutamyiz bainas shawab wal khata', belum mampu untuk memilah antara yang benar dan yang salah. Ya. Nah, tapi karena mereka dirangsang dengan apa yang mereka lihat, ya, dan mereka pencontoh, yang dikhawatirkan mereka mencontoh konten-konten yang ada di dalam kartun tadi, termasuk diantaranya kekerasan. Yang kedua, di situ ada secara eksplisit yang sifatnya seksualitas yang buruk, ya, yang jelek. Contoh misalnya di dalam kartun, ya, misalnya Tom and Jerry saja, ya, kita bisa perhatikan itu yang kucing-kucing atau cewek-cewek, maksud saya tikus-tikus atau kucing-kucing ceweknya itu diibaratkan dengan, maksudnya bukan diibaratkan, digambarkan dengan apa? Dengan tubuh, ya, dengan dada yang membusung, kemudian dengan bulu mata yang lentik, kemudian dengan lipstik yang menor. Jadi yang namanya kecantikan di situ digambarkan seperti itu gitu. Ini tentunya juga akan mempengaruhi anak-anak kita, ya. Terus kemudian juga dengan gayanya yang genit, dengan ngelihatnya, cara bicaranya, ini akan mempengaruhi dari sisi pendidikan seksualitas anak-anak kita, baik yang laki-laki ataupun yang perempuan, ya. Terus kemudian juga yang ketiga,
ya di antara kartun-kartun seperti ini ya, itu juga kalau kita perhatikan ya, saya heran juga nih kenapa ya orang-orang barat nih, seperti membuat cerita Tom and Jerry. Kalau kucing itu adalah hewan yang kita tahu ini adalah hewan yang domestik ya, hewan yang suci, yang bersih ya. Artinya dia sudah biasa berlalu di komunitasnya manusia. Tapi tikus ini hewan menjijikkan. Dan itu seringkali oleh mereka itu digambarkan sebagai tokoh. Ya, jadi makhluk-makhluk yang kita tahu ya secara tabiat kita ini menjijikkan itu dijadikan tokoh. Ya, dijadikan tokoh Jerry misalnya atau tokoh yang lainnya. Termasuk juga babi misalnya itu jadikan tokoh. Dan ini tentunya dikhawatirkan juga bisa merusak fitrahnya anak gitu loh. Jadi mereka secara tabiat ya, yang seharusnya melihat tikus itu juga kita merasa jijik karena ini termasuk hewan pengganggu di dalam rumah. Ya, hewan yang menyebarkan penyakit dan yang misalnya yang harus kita singkirkan dari dalam rumah. Nah, itu anak-anak itu bisa kehilangan hal ini gitu loh. Karena itu dianggap sebagai hewan lucu misalnya. Ya. Nah, kemudian masih banyak lagi kerusakan-kerusakan lainnya ketika mereka melihat acara-acara atau film-film kartun seperti itu. Karena itu ketika Anda ingin mencarikan mereka konten-konten, cari konten yang aman buat mereka. Belum lagi nanti dari faktor musiknya. Kartun-kartun itu nggak akan lepas dari yang namanya musik, ya. Nah, dan masih banyak keburukan-keburukan lainnya. Dan ketika Anda sudah mengizinkan mereka untuk mendapatkan keburukan-keburukan ini, jadi secara sadar nggak sadar Anda sudah memasukkan muatan-muatan keburukan ke dalam diri mereka. Dan ini tentunya yang kita khawatirkan gitu loh. Jadi harus pilih-pilih tentang konten-konten, kita filter dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah ya, banyak konten-konten yang sudah dibikin oleh teman-teman kita. Ada dari YouFit Kids contohnya atau yang lainnya ya. Ini adalah di antara ya yang mungkin bisa menjadi alternatif ya sebagai tontonan buat anak-anak kita. Meskipun kita coba usaha agar meminimalisir mereka untuk menonton ya gawai atau gadget apalagi di usia-usia mereka seperti itu. Wallahu taala alam bissawab. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya, dan kita kembali bacakan pertanyaan yang sudah masuk Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga Ustadz dan keluarga dalam kebaikan. Ustadz, bagaimana cara mengingatkan suami dengan cara yang ma'ruf agar mau belajar dan mengamalkan ilmu parenting? Pengalaman beliau memiliki banyak luka pengasuhan. Orang tua beliau tidak harmonis dan tidak mendapatkan figur ayah. Lebih dekat dengan ibu tapi memiliki sifat keras sehingga sedikit banyak membangun karakter suami saya seperti itu. Saya memahami seringkali suami melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ilmu parenting itu secara tidak sadar. Mohon nasihatnya Ustadz, jazakallah khairan. Silakan Ustadz. Baik ya. Wa jazakillah khairan ya untuk as-sailah, penanya. Memang suatu hal yang tidak bisa kita pungkiri ya, yang namanya luka-luka pengasuhan dari orang tua kita dahulu, yaitu seringkali masih membekas di dalam diri kita ya. Dan ketika seseorang dia itu sadar bahwa ketika dia mendidik anaknya itu banyak kekeliruan, kemudian dia sadar ini semua tidak lepas dari dari luka-luka pengasuhan yang disebut dengan inner child. Berarti ini adalah salah satu karunia, nikmat dari Allah. Kenapa dikatakan nikmat? Karena Allah berikan dia hidayah, taufik. Dia sadar kalau dia keliru selama ini. Dan dia juga tahu ternyata di antara penyebabnya adalah seperti tadi, ada luka pengasuhan. Jadi yang harus dia lakukan apa? Ya dia harus membasuh luka pengasuhan tadi. Dia harus berusaha untuk mengobatinya. Bagaimana cara mengobatinya? Ya tentunya, ya karena ini adalah suatu luka ya yang ada di batin kita, maka caranya kita untuk bisa mengobati ini adalah semakin memperkuat hubungan kita ya, bonding kita dengan pencipta kita Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang bisa mengobati segala bentuk penyakit dan Allah yang bisa memberikan kita kekuatan ya untuk menghadapi segala bentuk problematika yang ada di hidup ini. Dan Allah Subhanahu wa taala yang bisa menolong kita untuk memanage dan meregulasi emosi kita ya. Jadi
Yang pertama adalah kita kuatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah kita belajar untuk memaafkan meskipun berat. Tapi ini adalah termasuk akhlaknya manusia-manusia yang mulia, yaitu meminta maaf dan memberi maaf. Termasuk kita harus memberikan maaf kepada orang tua kita. Kita harus sadar, ya, orang tua kita seburuk-buruk mereka, mereka tetap adalah orang tua yang melahirkan kita, yang telah banyak ya memberikan kebaikan-kebaikan untuk kita. Ya. Jadi kita harus ingat ya, kebaikan-kebaikan mereka, kebaikan orang tua. Ya meskipun mungkin yang masuk ke dalam benak kita adalah keburukan mereka, namun kita harus belajar untuk tidak pernah melupakan kebaikan, mengingat kebaikan, dan kita fokus dengan kebaikan. Kemudian yang ketiga, tetap berbakti kepada orang tua, meskipun orang tua banyak melakukan hal-hal yang tidak kita senangi misalnya, ya, atau yang melukai kita. Kenapa? Karena berbakti kepada orang tua adalah perintah Allah. Perintah Allah harus kita kedepankan, harus kita dahulukan. Ya. Baik. Jadi ini sebenarnya ya kalau ini ya adalah sesuatu yang terjadi dengan kita. Lantas bagaimana jika ini terjadi pada pasangan kita, suami kita? Yang mana mungkin hidayah belum sampai kepada mereka, taufik belum sampai kepada mereka, sehingga mereka masih mengulang-ulangi hal yang sama. Apa yang harus kita lakukan sebagai pasangan kita? Yang harus kita lakukan adalah kita harus juga belajar untuk bersabar. Karena kita tahu, ya, yang namanya hidayah tidak bisa dipaksakan. Sehingga kita harus lebih banyak bersabar menghadapi ya pasangan kita atau suami kita tadi. Kemudian yang kedua, hidayah itu memiliki sebab. Ada sebab-sebab tersampaikannya hidayah. Kita cuma mampu untuk memberikan hidayah bayan wa irsyad, memberikan penjelasan, nasihat, saran, sugesti. Tapi hidayah, ilham, wa taufik, wa qabul, itu di tangan Allah. Yang bisa memberikan hidayah kepada suami kita adalah Allah. Karena itu makanya cari sebab-sebab yang bisa ya mendatangkan hidayah Allah ini. Di antaranya kita mendoakan suami kita, cari waktu-waktu mustajabah. Kemudian juga di antara ya sebab sampainya hidayah adalah kita mempergunakan cara-cara yang baik. Ya, di antaranya berempati. Artinya kalau kita nggak suka nih, diri kita nggak suka, kita itu semacam diceramain oleh orang lain ya, termasuk oleh pasangan kita. Seakan-akan kita itu kayak diceramai atau bahkan mengandung labeling dan yang semisalnya, itu kita nggak suka. Maka jangan kita lakukan hal yang sama kepada suami kita. Tapi lakukan pendekatan-pendekatan yang kalau kita senang, kita memperoleh pendekatan seperti itu. Misalnya dengan cara kita lebih memperkuat bonding kita dengan suami, lebih lemah lembut, lebih melayani suami, kemudian juga lebih intim dengan suami dan seterusnya, ya. Yang mana ini tentunya diharapkan lebih bisa melunakkan hati suami, takliful qulub, melunakkan hati, ya. Karena apabila hati itu sudah tertarik, maka insyaallah taala ya hidayah itu akan lebih mudah turun, ya. Jadi jadilah kita ketika kita sudah belajar orang yang lebih baik terhadap suami, orang yang lebih lemah lembut, lebih melayani suami, tidak menjadi orang yang lebih ketus, lebih banyak menuntut, lebih banyak memprotes, bahkan kadang-kadang sampai mencemooh. Itu harus kita jauhkan. Karena ini sebab-sebab yang dapat menjauhkan hidayah. Kita cari ya sebab-sebab yang dapat mendekatkan hidayah dengan cara-cara yang hikmah, dengan cara-cara yang rahmah, dengan cara-cara yang ramah, yang baik, yang santun, ya. Nah, terus kemudian yang ketiga juga kita cari ini cara-cara yang dapat memperkuat bonding, attachment kita dengan suami, dapat lebih menguatkan cinta kasih misalnya. Di antaranya kita beri dia hadiah. Hadiah nggak mesti harus dengan barang-barang, bisa kita masakkan dia dari waktu-waktu yang ada. Kita coba cari waktu untuk masakkan dia makanan yang dia sukai, yang dia senangi. Itu adalah hadiah untuk dia. Kemudian kita juga cari waktu untuk berdua dengan suami misalnya, ya. Terus kemudian juga kita ajak dia untuk hadir ataupun untuk mengikuti ada kajian-kajian. Ya sifatnya kita hanya ngajak saja, ataupun kalau seandainya dia belum mau, kita putarkan misalnya ada MP3 ataupun video atau YouTube ya tentang kajian yang berbicara tentang hal ini, kita putar dengan agak keras. Ya sedikit banyak suami akan bisa
mendengarkannya. Siapa tahu dengan hal ini Allah Azza wa Jalla berikan ya kepadanya hidayah, taufik kepada Allah. Ya, ini diantara cara-caranya yang mungkin bisa di dijalankan. Ya wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya, dan mungkin itu menjadi pertanyaan yang bisa dijawab di pertemuan kali ini Ustaz, dan kami mohon maaf belum bisa membacakan semua pertanyaan yang masuk. Insya Allah kita bacakan dan dijawab Ustaz di pertemuan-pertemuan berikutnya. Ustaz, sebagai nasihat penutup Ustaz, silakan Ustaz untuk kami dan para pemirsa Rosyad TV. Silakan Ustaz. Baik ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengenal muyulul atfal atau karakteristiknya anak-anak itu adalah sesuatu hal yang penting sekali. Jadi urgensinya sangat besar sekali apabila kita ingin mendidik mereka dengan hikmah, dengan bijak. Karena ketika kita mengenal bagaimana sifat mereka, karakter mereka sesuai dengan usianya, maka kita pun juga akan bisa melakukan pendekatan-pendekatan yang lebih tepat, ya. Dan ini tentunya mengharuskan kita untuk terus belajar, menuntut ilmu, dan gak berhenti-hentinya untuk mengupgrade pengetahuan kita, ya. Dan kemudian kita berupaya untuk mempraktekannya. Nah, karena itu, ya, jangan pernah untuk berhenti atau merasa bosan untuk belajar. Dan di antara ilmu yang paling penting, ilmu yang urgent, yang harus kita pelajari adalah ilmu pendidikan anak. Karena ilmu pendidikan anak ini adalah sejatinya, ya, ilmu yang akan, ya, insya Allah Ta'ala menjadikan suatu negara, suatu bangsa itu menjadi maju, menjadi besar. Kenapa? Karena dengan pendidikan dari keluarga, yang mana notabene keluarga adalah batu bata penyusun negara. Apabila batu batanya itu batu bata yang kuat, berkualitas, kemudian juga bisa tersusun dengan rapi dan baik, maka bangunan negara itu pun juga akan menjadi bangunan yang kuat. Dan ini adalah termasuk di antara ikhtiar, ya, bagi setiap muslim untuk dapat meraih kejayaan Islam. Di antaranya adalah kita mulai dari diri kita dan kemudian kita, ya, lanjutkan dengan orang-orang yang akrab fa'akrab, yang lebih dekat dengan kita, tidak lain dan tidak bukan adalah istri dan anak-anak kita. Ya wallahu taala alam shawab. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaatnya, dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan kita keistiqomahan, dan Allah karuniakan kita ilmu yang bermanfaat dan jauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan Allah Subhanahu wa taala izinkan kita pula untuk bisa melanjutkan kembali bersua di pertemuan berikutnya, yaitu kita akan membahas bagaimana sikap bijak kita sebagai orang tua ketika menghadapi anak yang memiliki sifat inad, ngeyelan, suka membantah, ya. Karena ini penting untuk diketahui, karena nggak sedikit orang tua ngelihat anak saya ini suka membantah, Ustaz, ini bakal durhaka ini, ya. Itu seringkali karena tidak bijak, ya. Jadi insya Allah kita bahas di pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam shawab. Baik, Bang Husnul, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan juga jazakumullah khairan buat teman-teman dari stasiun Rosyad TV yang sudah memfasilitasi acara kita di pagi hari ini, ya, hingga siang, ya. Dan juga mudah-mudahan Allah, ya, berikan kemudahan untuk urusan antum semua. Barakallahu fikum jami'an. Wafikum barakallah Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas pemaparan materinya dan jawab-jawabannya, juga contoh-contoh aktualnya yang bisa mudah-mudahan kita terapkan dalam mendidik anak kita. Dan kita akan kembali di kajian serial bijak mendidik anak di pertemuan berikutnya, insyaallah ta'ala, masih di hari yang sama dan jam yang sama, insyaallah juga di stasiun TV kebanggaan kita, Rosyad TV, saluran dakwah keluarga Islami. Demikian saja, mewakili kru yang bertugas kami pamit. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.